Viral turis asal Indonesia joget di kuil suci Bangkok, hingga dihujat netizen Thailand. Sekelompok turis asal Indonesia terekam berjoget di area Wat Pak Nam Pasicharun, Bangkok, hingga menuai hujatan dari netizen Thailand. Bang, apa bener? Sekarang orang Indonesia nggak boleh masuk ke Thailand lagi. Menarik nih. Ada apaan sampai Thailand nggak suka sama kita? Apakah karena lawakan sawah di kap? Lagian nih, Bu, kagak tahu aturan banget di depan kuil Buddha joget-joget. Lagi nape semua tempat dijogetin? Kagak apa-apa sih dijogetin, tapi harus tahu tempat, Bu. Setelah heboh, sekelompok emak-emak asyik senam aerobik di pelataran Masjid Kamaluddin, Pangkep, Sulawesi Selatan dikecam dan dihujat warganet. Geger para sahabat, emak-emak turis daripada Indonesia pergi ke Thailand malah bikin malu nama Indonesia, dan mereka joget-joget di tempat kuil Buddha yang dianut oleh segelintir orang Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh bahas tentang turis daripada Indonesia yang bikin malu di negara seberang Thailand para sahabat. Mereka mungkin penganut agamanya memang tak sama ya para sahabat. Kita ini sebagai penganut penganut agama Islam macam itu. Sedangkan dekat sana itu tak rata-rata penganut agama Islam, ada yang penganut Buddha macam itu. Tetapi ada suatu turis daripada Indonesia yang geger sampai di TV internasional diliput, bikin malu semalu-malunya para sahabat. Di sini turis emak-emak ini bukannya menghormati, kalau bukan sekedar berfoto-foto boleh ya para sahabat. Di tempat patung Buddha yang bukan vibesnya itu memang untuk berfoto-foto, untuk kenang-kenangan mungkin boleh. Tetapi mereka itu malah berjoget-joget para sahabat. Gini, joget-joget. Aduh, ini buat video TikTok apa ya? Kok selalu ikut-ikut tren di emak-emak ini ya para sahabat. Dan ini sampai direkam oleh orang Thailand sendiri, bahkan disebarkan di TV internasional, bahkan diliput di TV internasional, bahkan di TikTok sudah ramai para sahabat. Bahkan ada yang ngetek di TikTok Mas Farhan disuruh bahas. Mungkin segelintir saja perilaku emak-emak yang seperti itu para sahabat. Tak semuanya. Memang yang dikatakan Indonesia is the best Muslimnya itu bukan 100%. Itu yang selalu saya katakan. Memang tak semuanya juga daripada Indonesia itu buruk para sahabat. Tapi yang membuat malu-malu banyak, itu yang bikin masalah itu gak habis mikir para sahabat. Kok ada aja kelakuan emak-emak yang membuat konten semacam di tempat mungkin kita beda keyakinan macam itu, tetapi kita respect itu harus ya para sahabat. Bahkan tempat-tempat yang mereka anggap, orang sana itu anggap Buddha itu mungkin tempat-tempat suci macam itu. Semacam ada orang yang pergi ke tanah suci Al-Mukarramah dan mereka semacam joget-joget mesti banyak dikecam oleh banyak-banyak netizen. Inilah contohnya. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya. Let's go. Viral turis asal Indonesia joget di kuil suci Bangkok, hingga dihujat netizen Thailand. Sekelompok turis asal Indonesia terekam berjoget di area Wat Pak Nam Pasicharun, Bangkok, hingga menuai hujatan dari netizen Thailand. Dalam video yang diunggah warga Thailand di X Red Schools, tampak beberapa ibu-ibu menari di depan patung Buddha raksasa sambil direkam oleh rombongannya. Wat Pak Nam Pasicharun merupakan salah satu kuil Buddha ikonik di Bangkok, yang dikenal lewat patung Buddha setinggi 69 meter dan stupa kristalnya. Meski kerap dikunjungi wisatawan, kuil ini tetap merupakan tempat ibadah masyarakat Thailand. Karena itu, aksi joget para turis ini dinilai tidak menghormati kesakralan tempat suci tersebut. Reaksi netizen Thailand pun beragam. Banyak yang mengecam aksi tersebut sebagai tidak pantas,
Sementara sebagian lainnya memilih bersikap lebih tenang dengan mengingatkan bahwa ajaran Buddha mengajarkan kedamaian dan tidak mudah terprovokasi. Setelah heboh, sekelompok emak-emak asyik senam aerobik di pelataran Masjid Kamaludin, Pangkep, Sulawesi Selatan dikecam dan dihujat warganet karena dinilai melecehkan tempat ibadah umat muslim. Sekelompok ibu baju merah dari sebuah sanggar senam menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf terhadap umat Islam. Kesel gue kalau jalan udah ditutup ibu-ibu gara-gara begini nih. Emang nggak ada lapangan apa bu? Jalannya ditutup, orang pada lewat. Sekarang ini pulang kerja bu, bukannya begitu-begituan, bukannya masak di rumah. Masak di rumah urusin anak suami, malah cerkin-cerkan begini. Jalan ditutup, orang pada pulang kerja, keselin aja. Iya, itu lagi rame banget ya, ibu-ibu pada joget di depan kuil Buddha. Ih, lagian nih bu, kagak tahu aturan banget di depan kuil Buddha joget-joget. Lagi nape semua tempat dijogetin? Kagak apa-apa sih dijogetin, tapi harus tahu tempat bu. Yang namanya kita berkunjung ke negara orang tuh harus tahu, belajar belajar di sana tuh kayak mana gitu loh, belajar aturan di sana gitu bu. Yang ibu jogetin itu kuil Buddha. Itu kuil Buddha bu, di belakangnya itu ada patung Buddha gede banget bu, dan itu benar-benar dihormatin di sono, menjadi kebanggaannya mereka, menjadi keyakinannya mereka. Itu tempat doa mereka, ibu joget-jogetin. Ya kagak-kagak aja lagian ibu. Elah bu, kalau mau joget-joget di pasar terapung tuh ketahuan ibu joget-joget tuh di tengah-tengah ininya, tengah-tengah perahunya tuh. Jungkir balik deh tuh. Atau di Pattaya bu, di lautnya sekalian. Jangan di kuil Buddha bu, itu tempat doa orang, tempat suci orang. Ibu kayak ngelecehin kayak gitu, kayak nggak sopan. Di mana-mana juga kalau kita datang ke negara orang mah harus ada tahu aturan gitu bu. Lagian bisa kan joget di tempat lain gitu bu, nih bisa pasar Pratunam kayak gitu, ya kan, sambil tuh nawar-nawar, give me diskon, joget-joget deh tuh di tengah-tengahnya. Kalau kagak ditabrak sama orang-orang yang bawa belanjaan sebanyak itu, kalau kagak ditabrak tuh sama yang bawa barang banyak banget gitu, sono di pasar Pratunam tuh tengah-tengahnya bu. Tengah di Platinum sono bu, tengah di Desember tengah di Topu gitu. Heran banget lagian di kuil Buddha joget-joget. Elah, agak-agak aja ibu mah, mentang-mentang ras terkuat di bumi bikin masalah di sono. Bu, cukup deh cukup ini mah ya. Ibu pasang sen ke kiri tapi ke kanan, udah gitu aja, udah jangan pakai joget-joget di kuil orang, di tempat doa orang, tempat suci orang. Udah pulang. Elah, heran. Belajar juga apa yang di kesel banget. Kenapa sih malu-maluin aja ibu? Kalau saya ke Bangkok lagi ntar saya dilihat tuh orang Indo tuh agak tahu aturan, ntar saya digituin. Elah, heran banget sih. Waduh, pesawat di tengah-tengah videonya ada nenek-nenek Chinese kayaknya. Tanggapannya bagaimana? Gini nih, sesederhana yang pernah kita sampaikan juga dulu. Jadi, seseorang yang ingin sesuatu tapi tidak memilikinya, maka dia akan memamerkannya. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu tapi menginginkannya, maka dia akan memamerkannya. Seseorang yang tidak kaya, Pura-pura kaya, tapi pengen kaya, maka dia akan berdandan sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa dirinya tuh kaya. Gitu. make sense. Segampang itu. Seseorang yang bodoh tapi menginginkan pinter, maka dia akan sok pinter.
akan mencoba menampilkan kepintarannya di muka umum gitu. Nah, seseorang yang lemah dalam agama atau tidak memiliki agama, tetapi dia ingin sekali untuk mendapatkan jatah keberagamaan, maka dia akan mencoba memamerkannya ke ruang publik. Nah, maka muncullah yang gini-gini gitu. Jadi, ya nggak apa-apa, ini kan kami umat Islam yang sedang, ya, dan seterusnya. Dia tidak tahu bahwa dengan cara seperti itu, agama justru menjadi kontroversi. Kan agama tuh seharusnya adalah rahmatan lil alamin, tapi di Indonesia agama itu justru menjadi ladang kontroversi. Nah, salah satunya adalah dengan cara yang seperti itu. Emang tidak boleh berdoa? Ya boleh. Ya boleh sekali, tetapi Tuhanmu itu bukan Tuhan yang tuli. Jadi berdoa itu kalau suaranya kencang, mengganggu orang lain, itu doanya haram. Berdoa. Jangankan berdoa, jangankan sholawatan, baca Quran, orang lain keganggu dengan bacaan itu bacaannya jadi haram. Dan itu Nabi yang bilang seperti itu, karena Tuhanmu tidak tuli. Betul. Nah, jadi dalam situasi yang seperti ini, dia bukan sedang berdoa kepada Tuhannya, dia sedang memamerkan bahwa mereka itu religius. Dan kenapa mereka harus pamer religius? Karena sebenarnya mereka tidak religius, pengen religius, maka mereka berpura-pura menjadi religius. Begitu kurang lebihnya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bukan setakat di media sosial, di TV internasional, di TV Thailand, bahkan di TV Malaysia, bahkan di TV kita sendiri, di TV Indonesia sudah diliput para sahabat. Ini bikin malu banget sih emak-emak ini. Mas Farhan perlu garis bawahi, tak semuanya, tak 100% orang Indonesia yang menganut agama Islam buruk semacam emak-emak yang di media sosial tidak menghormati, tidak merespek agama yang lainnya macam itu para sahabat. Segelintir sahaja itu yang harus diperbaiki. Semacam itu, video semacam ini harus menjadi cerminan ke depannya tidak terjadi lagi. Bukan apa ya, ini suatu hal yang buruk, ini selalu dijelek-jelekkan macam itu. Ini suatu cerminan agar orang yang menonton semacam video ini agar menjadi contoh lah, ini pekerjaan kayak gini nggak bagus gitu. Jadi menjadi cerminan macam itu. Jadi orang yang mau pergi turis dekat sana tak membuat hal yang sebodoh ini lagi macam itu para sahabat. Tetapi banyak orang yang salah mengartikan, dibilangnya menyebarkan aibnya orang Indonesia. Tidak para sahabat, ini memberi pelajaran kepada orang di sana agar kalau nak pergi ke Thailand lagi untuk berturis, emak-emak yang lain tahu bahwa perbuatan seperti ini hanya menjadi kecaman para netizen dan juga bahkan diliput di TV internasional macam itu. Ini tak baik macam itu para sahabat. Banyak statement yang membuat emak-emak ini, bahkan netizen pun geram para sahabat. Ini suatu contoh tidak terjadi lagi kebelakangannya macam itu, ke depannya tidak terjadi lagi macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.